Satu kata buat orang ini, bajingan ya men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Tiba-Tiba Misteri. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga di tengah kesibukan ini kita selalu dalam keadaan aman dan sehat ya. Hari ini gua mau ngajak kalian buat duduk bareng, agak serius dikit. Kita bakal ngebahas satu kasus yang benar-benar lagi viral banget dan bikin publik geger belakangan ini. Kasusnya berlokasi di Bandung, Jawa Barat, sebuah tragedi kemanusiaan yang menurut aing teh batas kejamnya itu udah lewat dari batas kewajaran manusia ya coy. Ini tentang penyekapan seorang wanita selama 2 tahun di dalam kamar kos dan kontrakan. Nama korbannya adalah Mbak Yuvita, seorang pekerja usia 29 tahun di salah satu perusahaan pabrik di Bandung. Dan pelakunya adalah Taufik, seorang duda usia 30 tahun yang menurut pengakuan korban dan teman-temannya ini, si Taufik ini salah satu anggota ormas. Karena teman-teman kerja Yuvita sempat lihat si Taufik ini datang ke tempat kerja Mbak Yuvita pakai seragam ormas tertentu, dan dia juga nyambi kerja sebagai debt collector. Mungkin beberapa dari kalian udah lihat potongan beritanya berseliweran di media sosial. Tapi di video ini gue pengen bedah runtut kronologinya, mulai dari awal mereka kenalan, gimana pelaku memanipulasi keluarga Mbak Yuvita, detail penyiksaan yang bikin aduh, sampai track record masa lalu pelaku yang ternyata emang udah sakit main dari dulu. Jadi pastiin kalian dengerin ini sampai habis biar kita bisa ambil pelajaran berharga dari sini ya. Ayo atuh kupingkeun. Oke, kita mulai dari awal gimana lingkaran setan ini dibentuk oleh si Taufik ini ya. Mbak Yuvita ini sebenarnya adalah cewek mandiri yang lurus-lurus aja hidupnya men. Dia kerja di salah satu pabrik di Bandung dan dikenal sebagai anak yang berbakti banget sama orang tua ya. Dan awal mula dia kenal sama Taufik ini diduga kuat mungkin dari dating apps atau media sosial kayak Instagram, TikTok, atau yang lain gitu. Berawal dari saling follow, tukeran pesan, sampai akhirnya mutusin buat ketemu. Menurut keyakinan gua, si Taufik ini kayaknya dia nih di awal pinter banget nyari muka dan ambil hati orang ya. Dia bahkan sempat datang ke rumah Mbak Yuvita buat ketemu langsung sama mamahnya. Mungkin sebuah modus cowok bener lah ya. Dan di pertemuan itu Taufik izin ke orang tua Yuvita buat ngajak jalan nonton konser. Namanya anak muda diajak nonton konser Yuvita, Mbak Yuvita pasti seneng dong. Dia pun pamit lah ke keluarganya, tapi siapa yang sangka coy, momen pamit nonton konser itu justru jadi hari terakhir keluarga bisa ngeliat Yuvita dalam kondisi utuh dan sehat. Nah setelah konser itu Yuvita nggak pulang-pulang men. Sesekali dia emang ngabarin, tapi itu pun cuma lewat pesan singkat yang kaku banget. Dari yang tadinya setiap hari selalu ngabarin orang rumah, tapi semenjak kenal Taufik ini dia paling cuma ngechat seminggu sekali lah. Dan di sela-sela kabar yang jarang itu, Mbak Yuvita tiba-tiba ngechat ke keluarganya. Beliau bilang kalau dapat mutasi dadakan ke salah satu cabang perusahaan tempat beliau bekerja, yaitu dimutasi ke Majalengka ya. Pihak keluarga jelas nanya-nanya dong, dan mereka berharap Mbak Yuvita ini pulang dulu ke rumah gitu sebelum pindah dimutasi. Tapi men, balasan dari nomor Mbak Yuvita selalu bilang nggak bisa pulang dan harus segera berangkat. 4 bulan berlalu, keluarga mulai curiga dan mungkin panik ya, karena perubahan Mbak Yuvita ini. Takut terjadi hal-hal yang gak wajar kan. Kakak laki-laki dari Mbak Yuvita akhirnya punya inisiatif buat nyamperin ke kosan adiknya. Lagian jauh sebelum kejadian ini, sang kakak emang suka mampir gitu ke kosan Mbak Yuvita, jadi tahu persis lokasinya. Dan pas udah sampai sana, Yuvita ternyata udah gak ada. Dan yang bikin janggal, barang-barangnya masih lengkap di kamar kos. Mbak Yuvita ini cuma bawa pakaiannya doang. Dan karena makin curiga, kakaknya langsung ke pabrik tempat Mbak Yuvita bekerja. Dan men, kakaknya Mbak Yuvita ini shock pas pihak pabrik bilang kalau Mbak Yuvita udah resign dari 4 bulan yang lalu coy. Dan jika diurut waktu kejadian ini, jeda waktu resign ini persis banget sama momen pas dia ngabarin pamit mau dimutasi ke Majalengka ya. Dan tahu nggak yang bikin paling bingung men? Ternyata bukan Mbak Yuvita sendiri yang datang bawa surat resign itu ke pabrik,
Tapi si Taufik bangke ini ya, tentu makin aneh dan makin kerasa nggak bener kan ini urusan. Melihat banyak kejanggalan sejak pertemuan pertama dengan Taufik ini, kakak ipar Yuvita akhirnya bikin postingan di berbagai media sosial tentang hilangnya Mbak Yuvita. Mereka memajang foto Mbak Yuvita dan si Taufik ini. Postingan itu langsung ramai dan dibagikan netizen sampai akhirnya kedengaran ke telinga Taufik. Dan bukannya dapat titik terang, hal aneh malah terjadi lagi coy. Mbak Yuvita tiba-tiba nelpon keluarganya, tapi nadanya marah, mengancam, dan menyuruh keluarganya buat hapus postingan itu. Dan dia bilang dia baik-baik aja dan sekarang lagi ada di Jakarta. Di telepon itu mereka bertengkar hebat coy. Sang kakak laki-laki pasti ngerasa sedih banget ya, karena Mbak Yuvita kayak udah gak menganggap dia lagi gitu. Padahal dulu kakaknya lah yang ikut bantuin biaya Yuvita sewaktu masih sekolah. Setelah pertengkaran itu, keluarga sempat ganti mengancam bakal lapor polisi. Tapi Mbak Yuvita malah balik ngancem men. Beliau bilang kalau sampai lapor polisi, dia malah gak bakal pulang untuk selama-lamanya. Setelah pertengkaran hebat lewat telepon itu, nomor Mbak Yuvita benar-benar mati dan gak bisa dihubungi lagi coy. Akhirnya karena bingung dan dapat ancaman kayak gitu dari Mbak Yuvita sendiri, keluarga sepakat buat hapus postingannya coy. Mungkin mereka ngerasa nanti juga Mbak Yuvita ini pulang kok kalau ada apa-apa. Di satu sisi mereka sebetulnya panik men. Tapi di sisi lain balasan Mbak Yuvita ini seolah-olah nunjukin kalau dia nggak mau diganggu dengan kehidupannya sekarang. Ditambah lagi mereka nggak tahu posisi Mbak Yuvita ini ada di mana sebetulnya ya. Keluarga akhirnya ngerasa frustasi, sedih, dan pelan-pelan mulai menyerah karena mikir Mbak Yuvita emang sengaja pengen mutus hubungan sama mereka. Tapi bentar men, aslinya Mbak Yuvita ini tipikal orang yang hangat banget. Dia itu sayang banget sama keluarga, sering nanyain kabar adik-adiknya, keponakannya. Dan yang paling luar biasa, Mbak Yuvita itu rutin tiap bulan transfer uang buat kebutuhan bapak dan ibunya di kampung. Tapi semenjak dibawa si bajingan Taufik ini, chat dari nomor Yuvita berubah jadi sedingin es. Dia seolah enggan dicari, nggak pernah nanyain adiknya lagi, nggak pernah kirim uang lagi. Benar-benar udah berubah jadi orang lain. Hari demi hari, bahkan berbulan-bulan, keluarga masih tetap mencari dan coba menghubungi Mbak Yuvita. Tetapi sama seperti di awal, Mbak Yuvita kadang bilang dia nggak bisa pulang dan bahkan bilang nggak usah cari aku lagi gitu. Dan setelah hampir mau 2 tahun, tepatnya bulan akhir di tahun 2025, Mbak Yuvita akhirnya dengan aneh menghubungi duluan ke keluarganya. Tiba-tiba dia meminta dijemput dan menanyakan apakah dirinya masih bisa diterima di keluarga. Karena beliau pun bilang kalau dirinya ini udah berbeda jauh dari yang dulu men. Dan tentu keluarga bilang mereka tetap akan menerima Yuvita apapun kondisinya gitu. Tapi kalian tahu nggak fakta sebenarnya apa men? Berdasarkan pengakuan Yuvita dan keluarga setelah kasus ini terbongkar, semua chat dingin dan telepon makian itu dikirim di bawah ancaman si Taufik ya. Bener-bener bagong si Taufik ini teh. Gue sempat mikir kenapa Mbak Yuvita bisa bertahan sampai 4 bulan di awal ya. Dan setelah gue dengar ternyata sejak pamit nonton konser itu semua kendaraan, harta tabungan, dan ATM Mbak Yuvita yang selama ini Mbak Yuvita kumpulin udah dirampas habis sama si Bagong Taufik ini. Dan Mbak Yuvita pun awalnya bertahan karena mikir kalau dia nurut mungkin uang dan hartanya bisa dikembaliin sama pelaku. Mbak Yuvita terpaksa nahan penderitaan itu sendirian coy. Beliau rela dianggap anak durhaka yang kabur sama keluarganya demi ngelindungin mereka dan beliau sendiri ya dari ancaman si Taufik ini. Gila, nggak bisa dibayangin men, seberapa hancur dan tertekannya mental Mbak Yuvita saat itu. Sekarang kita masuk ke masa penyekapan dan penyiksaan kepada Mbak Yuvita. Yang gue pun sebetulnya kalau ngebayangin tuh, aduh, gak kuat coy. Dari kesaksian Mbak Yuvita, penyiksaan fisik pertama kali itu terjadi justru tepat setelah keluarga bikin postingan pertama kehilangan Mbak Yuvitanya ya, di awal-awal tadi. Selama 2 tahun men, Mbak Yuvita disembunyikan di kamar kos dan kontrakan di wilayah Bandung. Bahkan mungkin juga sempat pindah ke kota lain. Dan apa yang terjadi di dalam kamar tertutup itu? Ini bagian yang paling biadabnya men. Menurut pengakuan kakak ipar dan korban, ketika si Taufik ini melihat postingan keluarganya yang bilang bahwa Mbak Yuvita ini hilang di awal itu, dia mungkin geram dan penyiksaan pertama itu, si Taufik ini langsung secara sengaja mengambil penglihatan Mbak Yunita ya. Matanya beberapa kali ditonjok dan dirusak secara sengaja sampai rabun parah dan gak bisa ngelihat jelas ya. Tujuannya buat apa? Biar Mbak Yuvita ini gak bisa kabur dan gak bisa nyari jalan keluar dari kosan itu.
Jahat banget anjir. Gak berhenti dari situ men. Selama 2 tahun Mbak Yuvita ini benar-benar dijadiin samsat hidup ya. Dia dipukul terus-menerus, ditendang, digebuk pakai helm berkali-kali di bagian kepala dan wajah, dan bahkan kakinya sempet bacok men. Gue masih ngebayangin orang yang udah nggak berdaya, nggak bisa ngeliat gitu ya. Lu nggak kasihan terus lu bacok gitu. Itu udah binatang banget coy. Gila si Taufik ini. Wajah Mbak Yuvita yang tadinya cantik dan rapi hancur total sampai nggak bisa dikenali lagi karena akumulasi pukulan yang bertahun-tahun itu mungkin. Dan tentu tubuhnya pun ikut rusak dan lebih nggak manusiawi lagi ya men. Mbak Yuvita ini sering banget cuma dikasih makan 1 kali sehari. Dan karena kondisinya yang nggak bisa ngeliat, beliau kadang tidurnya di lantai kamar mandi ya. Bayangin guys, fisik disiksa, perut dikosongin, tidur di tempat lembab. Pihak keluarga juga bilang kalau kekerasan seksual itu udah pasti terjadi berulang kali selama 2 tahun itu. Mbak Yuvita sendiri yang bilang kalau misalkan dia nggak menuruti apa yang bajingan ini mau, dia makin disiksa men. Belum lagi psikologis Mbak Yuvita ini dihancurin total coy. Mbak Yuvita dipaksa bikin tato nama Taufik di tubuhnya sebagai tanda kepemilikan sepihak yang gila itu. Nah, gua pun sempet nanya gitu, kok bisa 2 tahun ini nggak ketahuan? Apa mungkin nggak kedengeran sama tetangga gitu? Atau mungkin si Taufik ini memang punya power yang cukup lumayan besar sehingga kejahatannya nggak pernah terendus gitu. Padahal juga kan Mbak Yuvita dan Taufik ini tinggal di kos-kosan atau kontrakan yang biasanya padat penduduk gitu ya. Dan ternyata men, lingkungan sekitar itu bukannya nggak tahu sama sekali. Penjaga kos sebenarnya udah mencium ada hal yang nggak beres. Tapi masalahnya si Taufik ini tipikal orang yang suka mengintimidasi dan juga temperamental coy. Penjaga kos pun beberapa kali diancam sama Taufik ini. Dia nakut-nakutin orang sekitar mungkin biar nggak usah ikut campur urusan di dalam kamar kosnya itu. Di Indonesia sendiri kita tahu lah ya, kadang orang-orang males nyari ribut sama oknum, ormas atau orang-orang yang kelihatan pegang wilayah. Dan akhirnya warga memilih buat nutup mata dan telinga gitu. Kenapa Taufik bisa sepsikopat ini men? Ternyata setelah diselidiki masa lalunya, si Taufik ini memang monster dari dulu coy. Dia sosok yang temperamental parah dan kecanduan mabuk-mabukan. Bahkan ada cerita langsung dari ayah kandungnya si Taufik ini. Ayahnya itu pernah dipukul pakai balok kayu coy. Cuma karena masalah sepele. Waktu itu Taufik mau makan tapi di rumah lagi nggak ada lauk. Cuma perkara lauk men. Bapak kandungnya sendiri dihajar pakai balok ya. Dan men karena si Taufik ini juga duda ya. Mantan istrinya dulu juga pernah ngalamin hal yang sama. Cuma nggak separah Mbak Yuvita ya. Dan mereka cuma nikah selama 2 minggu dan mantan istrinya pun ditinggalin gitu aja coy. Jadi emang rekam jejak kriminal orang ini udah mendarah daging kayaknya ya. Lalu kok bisa akhirnya Mbak Yuvita lepas dari neraka itu? Masuk ke tahun 2026 ini kondisi fisik Mbak Yuvita sepertinya sudah sampai di titik kritis ya. Tubuhnya udah nggak berdaya sama sekali, luka-lukanya infeksi bernanah dan kondisinya benar-benar udah nggak berdaya coy. Dan si Taufik nampaknya mulai panik. Dia takut kalau Mbak Yuvita sampai meninggal di dalam kamar kosnya, urusannya bakal panjang sama hukum ya coy. Dan betul saja, penjaga kos ini sebenarnya sempat curiga selama ini coy. Tapi dia nggak berani berkutik karena ancaman-ancaman beringas dari Taufik sebelumnya. Akhirnya si Taufik ini memanggil penjaga kos buat bantuin dia gotong Mbak Yuvita ini ke mobil dan dibawa ke rumah sakit. Mbak Yuvita akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat di Bandung. Mungkin rumah sakit tipe C ya. Tapi karena kondisinya yang parah banget, dia langsung dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin yang memang rumah sakit itu sebagai rumah sakit rujukan ya. Pas sampai di RSHS, si Taufik ini ngibul men sama dokter. Dia memberi keterangan kalau luka-luka yang ada di sekujur tubuh Mbak Yuvita itu akibat jatuh dari kamar mandi. Dokter yang memeriksa jelas nggak percaya gitu aja lah men, dan langsung nanyain siapa pihak keluarga atau penanggung jawab resmi dari pasien ini. Dan mungkin karena panik kedoknya bakal terbongkar oleh pihak rumah sakit, si Taufik terpaksa menghubungi pihak keluarga Mbak Yuvita. Dan setelah menelpon keluarga Mbak Yuvita, si Taufik ini langsung ngacir kabur dan hilang gitu aja. Dia ninggalin korban dan penjaga kos yang kebingungan di RS. Setelah dihubungi Taufik, akhirnya pihak keluarga datang dan ketemu langsung dengan Mbak Yuvita. Dan gue pribadi nggak sanggup ya membayangkan apa yang mereka rasakan saat pertama kali melihat kondisi Mbak Yuvita yang bahkan di awal pun susah buat dikenali karena mukanya yang hancur akibat penyiksaan selama 2 tahun. Tapi untungnya sekarang pelarian si bajingan Taufik ini udah berakhir men.
Dia sempat kabur ke sana kemari dan keberadaannya akhirnya terendus oleh polisi saat dia mencoba meminta bantuan perlindungan ke mantan atasannya. Akhirnya si Taufik ini berhasil diringkus ya. Tapi men, ada satu hal lagi yang bikin darah gua mendidih pas lihat foto atau video penangkapannya di berita-berita baru ini. Ketika di Borgol, si Taufik ini masih bisa-bisanya cengengesan dan tersenyum santai menghadap kamera guys. Nggak ada raut penyesalan sama sekali. Mukanya tuh kayak bener-bener nantang dan ngerasa nggak bersalah. Untung aja dia ketemu langsung sama polisi ya. Coba kalau sama masyarakat Bandung udah abis hancur itu orang. Ya men, kita doakan bareng-bareng semoga proses hukum di tahun 2026 ini berjalan dengan adil dan tegas ya men. Orang kayak Taufik ini nggak layak dapat keringanan hukum sedikit pun ya coy. Meskipun dia beralibi penyiksaannya hanya 1,5 tahun dan dia menyangkal menggunting mulut Mbak Yuvita, dia mukul cuma pakai tangan kosong. Bagi gue itu bukan alasan ya. Nah, orang ini tetap psikopat sih menurut gue. Si Taufik ini menurut gue harus dihukum seberat-beratnya atas semua pasal yang berlapis ya men. Banyak banget dia, penyekapan, penganiayaan berat berencana, kekerasan seksual hingga intimidasi lah. Semuanya lah pokoknya. Dan buat Mbak Yuvita dan keluarga, tetap sabar dan semoga proses pemulihan fisik dan traumanya berjalan lancar. Meskipun kita tahu bekas lukanya pasti dalam banget di hati. Dan pelajaran penting bagi kita semua men. Selalu waspada sama orang baru. Jangan langsung percaya 100% gitu aja meskipun dia udah berani mau main ke rumah orang tua. Red flag di awal seperti suka mabuk, kasar, atau temperamental jangan pernah disepelekan men. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nemenin gue dengerin kasus yang cukup berat ini sampai menit akhir. Jaga diri kalian baik-baik, tetap waspada dimanapun kalian berada. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe and bye.